Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan dibahas mengenai bahan berbahaya. Silakan disimak. Penggunaan bahan berbahaya yang merupakan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada berbagai bidang semakin meningkat. Untuk menghindari atau mengurangi resiko bahan berbahaya, dilakukan pemberian informasi yang benar mengenai penanganan bahan berbahaya kepada pengelola bahan berbahaya ataupun masyarakat. Dengan dikeluarkannya peraturan bahan berbahaya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Apa itu bahan berbahaya? Bahan berbahaya adalah zat atau bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal ataupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung ataupun tidak langsung, yang memiliki sifat beracun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Berdasarkan Permenkes Nomor 472 Tahun 1996, terdapat 348 jenis bahan-bahan berbahaya dan sifatnya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, racun. Contohnya atropin, hiosyamin, koralhidrat, merkuri, dan sianida. Kedua, karsinogenik. Contohnya rodamin B dan metanyl yellow. Ketiga, teratogenik dan iritasi. Contohnya dimetilformida. Keempat, mutagenik dan karsinogenik. Contohnya benzoalfapiren pada asap rokok. Kelima, korosif dan racun, contohnya amonium biflorida, fosfor, fenol, dan silenol. Keenam, iritasi dan racun, contohnya nitrogen dioksida. 7, racun dan karsinogenik, contohnya anilin, asam arsenat, boraks, heksa, klorobenzen. 8, iritasi dan karsinogenik, contohnya formaldehid yang biasa kita dengar dengan istilah formalin, dan propilen oksida. 9, racun, iritasi, dan teratogenik, contohnya karbon disulfida, berilium, dan dinosep. 10, racun, iritasi, mutagenik, dan karsinogenik, contohnya etilen dioksida. Dan 11, teratogenik, contohnya dimetilformamida, etilen thiourea, dan timbal azida. Klasifikasi dari bahan berbahaya yaitu eksplosif, yaitu mudah meledak, oxidizing, yaitu pengoksidasi, extremely flammable, yaitu amat sangat mudah terbakar, highly flammable, yaitu sangat mudah terbakar, flammable, yaitu mudah terbakar, extremely toxic, yaitu amat sangat beracun, highly toxic, yaitu sangat beracun, moderately toxic, yaitu beracun, harmful, yaitu berbahaya, corrosive, irritant, yaitu iritasi, dangerous to the environment, yaitu berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Bahan berbahaya eksplosif, yaitu bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan, dan pada suhu serta tekanan standar dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya ini yaitu menghindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosfer. Contoh bahannya yaitu KClO3, NH4NO3, dan trinitritoluena. Simbol bahan berbahaya eksplosif seperti ini. Bahan berbahaya oxidizing atau pengoksidasi, yaitu bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh bahannya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol dari oxidizing yaitu seperti ini. Bahan berbahaya extremely flammable, yaitu bahan berbahaya dan beracun baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius.
Bahan ini tingkat kemudahan terbakarnya paling tinggi. Bahkan hanya mengalami kontak dengan udara pun bahan ini bisa terbakar. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contoh bahannya diethil ether yang berupa cairan dan yang berupa gas propan. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya highly flammable, yaitu bahan B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 21 derajat Celcius. Bahan highly flammable ini merupakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar dengan tingkat lebih tinggi dari bahan flammable. Tindakan yang harus dilakukan, jauhkan dari sumber panas. Contoh bahannya yaitu logam natrium. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya flammable, yaitu bahan kimia yang memiliki titik nyala api yang sangat rendah, sehingga sangat mudah terbakar pada suhu panas ataupun dengan sumber api yang sangat kecil. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu menjauhkannya dari sumber api. Contoh bahannya adalah aseton. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya highly toxic, yaitu bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan yang juga dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu menghindarinya kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernafasan. Contoh bahannya yaitu kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzen, dan atropin. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya toksik, yaitu bahan yang sifatnya akan menyebabkan sakit bahkan kematian akibat racun jika bahan tersebut terhirup atau tertelan. Tindakan yang perlu dilakukan, hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernafasan. Contoh bahannya metanol. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya harmful, yaitu bahan padatan, cairan maupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu jangan menghirupnya, jangan menelan, dan hindari langsung dengan kontak kulit. Contoh bahannya etilen glikol dan diklorometan. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya korosif. Bahan bersifat korosif dapat merusak jaringan pada makhluk hidup, iritasi, memar, gatal-gatal, bahkan hingga dapat membuat kulit mengelupas. Bahan korosif ini sangat berbahaya jika terkena kontak dengan kulit. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh bahannya yaitu asam sulfat, HCl, dan NaOH yang kadarnya lebih dari 2%. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya yang bersifat iritasi, yaitu bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu hindari kontak langsung dengan kulit. Contoh bahannya NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Simbolnya seperti ini. Bahan berbahaya dangerous to the environment, yaitu bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, dan dapat menyebabkan kematian suatu makhluk hidup. Tindakan yang perlu dilakukan, hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contoh bahannya tributil timah klorida, tetraklorometan, dan petrolum bensin. Ini simbolnya. Bahan berbahaya karsinogenik, yaitu bahan yang dapat menyebabkan kanker. Bahan berbahaya teratogenik, yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Bahan berbahaya mutagenik, yaitu bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Ini simbol untuk bahan berbahaya jenis karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Sekian pembahasan kali ini. Minggu depan akan dilanjutkan masih mengenai bahan berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.